Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evonoyo Pratama, NIM C10511911039, dan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Alkosal Pariksa, NIM C10511911035. Perkenalkan, nama saya Anji Joinwin, NIM C10511911043. Nama saya Natasha Melia Sregar dengan NIM C10511911049. Perkenalkan dulu, nama saya Rustom, NIM C10511911051. Halo, perkenalkan, nama saya Egilis Jody Suarez dengan nomor NIM C1051191047. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang statistika probabilitas. Berikut definisi statistika probabilitas akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya akan mempresentasikan tentang definisi probabilitas. Probabilitas sering didefinisikan sebagai suatu peluang atau kemungkinan, di mana probabilitas atau peluang adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian acak. Derajat kepastian untuk terjadinya suatu peristiwa yang diukur dengan angka pecahan antara 0 sampai 1, di mana peristiwa terjadi secara acak atau random. Contohnya, 1. Pembelian saham berdasarkan analisis harga saham. Yang kedua, peluang hasil produk baik dan produk cacat yang dihasilkan dari proses produksi. Saya akan menjelaskan tentang rumus probabilitas. Yang pertama ialah rumus umum probabilitas, yaitu P dalam kurung A sama dengan jumlah kejadian A dibagi jumlah data. Keterangan FA adalah peluang kejadian, di mana proporsi waktu terjadinya peristiwa dalam jangka panjang jika kondisi stabil. Frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Nah, rumus dari frekuensi relatif yaitu P dalam kurung X sama dengan FI per N. Keterangan Fx adalah probabilitas peristiwa 1, Fi adalah frekuensi peristiwa 1, dan N adalah banyaknya peristiwa. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan peluang suatu kejadian. Percobaan statistika, contoh, melambungkan sekeping atau lebih uang logam atau sebuah dadu. Setiap jenis percobaan mempunyai beberapa kemungkinan hasil atau kejadian yang akan terjadi. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi yang dilambangkan dengan S. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel yang dilambangkan dengan S. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Contoh, kejadian muncul mata dadu ganjil 1, 3, 5. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari peluang satu kejadian. Yang soalnya adalah sebuah dadu yang dilambungkan sekali, yang ruang sampel percobaannya adalah S kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurawal, yang sehingga banyaknya peristiwa dalam pelemparan dadu ini ada 6, berjumlah 6. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung faktor mata dadu dari faktor 5. Yang diketahui bahwa jumlah banyaknya peristiwa ada 6. K di sini merupakan himpunan kejadian terlihat mata dadu faktor ada 5 yang terdiri dari 1 dan 5. Dan jumlah banyaknya peristiwa K ada 2. Sehingga peluang himpunan kejadian terlihat mata dadu faktor 5 adalah jumlah himpunan K dibagi dengan jumlah himpunan S yang di sini ada 2/6 yang kita harus kecilkan karena peluang itu tidak boleh dibagi, tidak boleh dipecahkan menjadi bilangan desimal. Jadi kita perkecil jadi 1/3. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan probabilitas bersyarat. Maksudnya, bila terdapat jenis kejadian, misalnya kejadian A dan kejadian B. Kejadian A bisa terjadi
apabila kejadian B telah terjadi. Begitu juga sebaliknya, kejadian B bisa terjadi apabila kejadian A telah terjadi. Di situ bisa kita lihat ada P A per B, maksudnya peluang kejadian A setelah kejadian B terjadi. Ada juga situ P B per A, peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Ada rumus probabilitas bersyarat, bisa kita lihat P A per B sama dengan P irisan B per PB. Ada juga P B per A sama dengan P A irisan B per PA. Cukup sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari teori probabilitas. Di sini misalnya sebuah dadu dilemparkan sekali. Berapa munculnya bilangan genap jika diketahui telah muncul bilangan prima? Jawab, misal K adalah kejadian munculnya bilangan genap, maka K sama dengan kurawal 2, 1,6 tutup kurawal, P dalam kurung K tutup kurung sama dengan 3/6. Misal L adalah kejadian munculnya bilangan prima, maka L sama dengan buka kurawal 2,3,5 tutup kurawal, P dalam kurung L tutup kurung sama dengan 3/6. Jadi K irisan L sama dengan buka kurawal 2 tutup kurung P dalam kurung K irisan L tutup kurung sama dengan 1/6. Kejadian munculnya bilangan genap jika diketahui telah munculnya bilangan prima adalah K dibagi L. Jadi P dalam kurung K per L tutup kurung sama dengan P buka kurung K irisan L tutup kurung per P dalam kurung L tutup kurung. Jadi 1/6 per 3/6 atau sama dengan 1/6 dikali 6/3 sama dengan 6/18 atau kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi peluang banyaknya adalah 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang probabilitas bebas. Probabilitas bebas merupakan kejadian yang apabila terjadi tidak saling mempengaruhi, dengan rumusnya yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A kali irisan B. Contoh soalnya seperti ini. Dua buah dadu dilempar oleh Doni bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu bernilai 9 atau 10 adalah, dengan pembahasan dengan soal seperti itu kita bisa menggunakan rumus probabilitas bebas, yaitu dengan P kurung buka 9 atau 10 kurung tutup sama dengan peluang 9 plus peluang 10 sama dengan 4/36 plus 3/36 sama dengan 7/36, di mana keterangannya itu NS sebagai 2 dadu sama dengan 36, yaitu jumlahnya, maksudnya jumlahnya. NK itu jumlah nilai 9 pada mata dadu, pada 2 mata dadu, yang mana 3,6, habis itu ada 6,3, 4,5, 5,4. Kalau dijumlahin itu dia ada 4 yang bernilai 9. Dan NK 10 maksudnya itu nilai mata dadu bernilai 10, yaitu 4,6, 6,4 sama 5,5 dengan berjumlah 3. Jadi peluang 9 sama dengan NK per NS, maksudnya itu
jumlah nilai 9 pada 2 buah mata dadu per jumlah seluruh mata dadu, yaitu 36. Jadi 4 per 36. Dan sama pada peluang bernilai 10, yaitu 3 per 36. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.